elektron ya. Jadi sudah pasti harus ada bagian yang tereduksi dan bagian yang teroksidasi. Ya, jadi jangan sampai tereduksi semua atau teroksidasi semua. Nah, nanti tidak akan ada aliran elektron ini, nggak ada aliran elektron berarti tidak ada aliran arus, tidak ada listrik, tidak ada energi, tidak ada gerakan muatan, ya itu. Oke. Nah ini coba kita perhatikan. Kalau misalnya kita menggunakan elektroda seng, satunya adalah Cu atau tembaga ya. Nah ini akan terjadi pelucutan elektron Zn ya. Ini bisa menggunakan natrium sulfat ya. Atau asam-asam yang lain ya. Dengan keberadaan asam, maka Zn ini akan terlucuti muatannya. Ya, terlucuti itu berarti kan elektronnya yang terlepas. Lalu Zn positifnya turun ke bawah, yaitu ke dalam elektrolit ini. Ya, elektronnya berjalan ya. Kalau ada voltameter diukur berapa voltasenya. Ya, voltase itu kan hubungan antara berapa kuat arus dan hambatan, ya kan? Nah, hambatannya tergantung kawat yang saudara pakai apa. Lah, kalau kuat arus ya banyaknya Zn yang terlucuti itu berapa ya. Jadi makin kuat asamnya, maka proses elektrolisasinya ini akan lebih cepat ya, begitu. Sehingga bisa diukur di alat yang disebut voltameter ini berapa beda potensial di antara Zn dan Cu ini ya. Elektron bergerak. Nah, nanti akan mereduksi Cu2+ ya, sehingga menjadi Cu ya, begitu. Nah, kita perhatikan di permukaan logamnya Zn itu sendiri loh. Terjadi seperti apa ya? Nah, Zn terlucuti elektronnya, lalu Zn-nya masuk sebagai Zn2+ masuk ke dalam elektrolit. Nah, begitu seterusnya. Sehingga ada kehilangan 2 elektron ya setiap atom Zn. Jadi kalau ada Zn keluar masuk ke dalam elektrolit ini berupa Zn2+, maka Zn ini kehilangan 2 elektron. Ya, kehilangan 2 elektron dan itu yang akan diantarkan melalui kawat ini ke Cu. Nah, begitu. Ya. Nah, Cu sendiri bagaimana? Cu menerima 2 elektron. Ya. Cu menerima 2 elektron. Yang menerima itu apakah Cu yang ada di sini? Bukan, tapi Cu yang ada di dalam elektrolit. Kemasukan elektron menjadi Cu lalu mengendap nempel ya. Nempel, maka Cu ini makin lama makin banyak ya Cu. Makin tebal Cu-nya. Lah sementara Zn-nya makin bolong-bolong, makin lubang-lubang, makin kurang. Karena terjun ke larutan elektrolit ini. Nah, nanti lama-lama larutan elektrolitnya ini penuh dengan Zn2+. Lah sementara ini bagaimana? Kira-kira ya Cu2+-nya lama-lama habis ya, nempel di ini sebagai Cu karena sambil mengambil elektron. Lah kalau terus begini bagaimana nantinya? Nah, maka inilah fungsi dari jembatan garam ini. Ya, jadi dia akan melepaskan SO4 2- supaya bergabung di sini menjadi Zn SO4, Na plus ya. Yang akan bergerak di sini hanya muatannya ya. Jadi yang bergerak di sini adalah muatannya, menyumbangkan elektron sehingga nanti Zn2+ yang banyak ini akan nempel lagi menjadi Zn. Ya. Yang ini juga begitu ya.
Jadi yang ini juga begitu pergerakannya, ya. Jadi banyaknya yang elektron-elektron nanti sebagian diserap oleh natrium, ya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya penempelan ini, ya, tidak menyebabkan terjadinya pelapisan ini, ya, itu. Jadi itu yang melakukan adalah jembatan garam ini, ya, begitu. Sehingga ini juga akan tidak terus-menerus menipis, ini juga tidak akan terus-menerus menebal, ya, tapi ada sumbangan muatan, ya, muatan negatif, muatan positif, ya. Berarti elektronnya nanti akan lari masuk ke sini menjadi NaCl, ya. Seperti itu. Menjadi Na plus kena elektron menjadi Na, ya, begitu. Jadi ini adalah fungsi dari jembatan garam itu sendiri. Ini adalah reaksi-reaksi setengah sel yang terjadi di masing-masing elektroda. Ya, Zn yang tadinya logam, ya, itu akan menjadi Zn2+ sambil melepas 2 elektron. Nah, setengah sel berikutnya Cu2+ yang ada di dalam larutan, yaitu Aq ini, ditambah 2+ menjadi CuS. Nah, total reaksi nah seperti ini, ya. Jadi akan terjadi kalau melihat reaksi ini totalnya akan terjadi banyak penumpukan Cu dan akan terjadi penurunan Zn, ya, begitu. Oke. Nah, itu semua dikurangi, ya, oleh keberadaan dari jembatan garam ini. Baik. Nah, ini adalah mengingatkan kembali persamaan Nernst, ya. Persamaan Nernst yang mengikuti proses gambar tadi, ya. Potensial antara logam dan ion dapat dikalkulasi dengan persamaan Nernst. Jadi baik di bagian katoda maupun di bagian anoda itu bisa dihitung seperti ini, satu persatu. Ya. Jadi E yang bagian tereduksi sama dengan E0 plus RT per NF, ya. F itu bilangan Faraday, masih ingat? 9, 6, 5, 0, 0. Nah, kalau N adalah elektron yang menyertai proses, ya, proses redoks itu, ya. Apakah 2, apakah 3, bisa jadi 5. R itu adalah apa? Siapa yang masih ingat? Konstanta gas, ya, konstanta redoks, ya. Dan T adalah suhu mutlak, ya. Jadi bukan Celcius, tapi apa? Kelvin. Kelvin, ya. Jadi Celcius tambah berapa? 2, 7, 3. Jadi untuk menghitung salah satu reaksi itu dengan persamaan Nernst seperti ini. Nah, lalu E-sel bagaimana? E-sel tadi kan E proses yang tereduksi dan dikurangi E proses yang teroksidasi. Begitu ya. Nah, dihitung satu persatu dulu dengan persamaan Nernst ini. Ya. Nah, di sini ya. Jadi E potensial oksidasi dari redoks dari elektroda pada suhu T, ya. T Kelvin, ya. E0 itu adalah harga yang kita peroleh dari tabel tadi, ya. R konstanta gas, T suhu absolut, ya. Dan ini adalah F itu bilangan Faraday, 96.500 Coulomb. Ya. Kemudian persamaan ini menggunakan basis bilangan alam log E ini, ya, dengan 2,718, ya. Ini. Sehingga nantinya kalau saudara bekerja di area suhu 25 atau 298, ya, itu maka nanti harga
RT per F-nya itu sudah bisa langsung menjadi 0,5. Ya, ini harus kamu hitung, R-nya dimasukkan, T-nya dimasukkan, T-nya 25, ya kan, misalnya begitu. Ya, lalu bilangan Faraday-nya 95 sekian. Nah, maka kalian nanti akan langsung ini mendapatkan angka tertentu per N, begitu saja untuk mempermudah kita selalu bekerja ya. Jadi karena kalau memasukkan terus RT per F ini bilangan-bilangan yang besar-besar semua, ngitung-ngitung lagi, lah ini sudah dihitungkan. Akan menjadi 0,5 berapa? Yo, sudah lupa semua ya. Nah ini loh, 0,0591 per N ya. Jadi RT per F ini sudah langsung dihitung, tapi ingat suhunya adalah 25 derajat. Ini dianggap suhu ruangan kita ya. Jadi RT per F-nya diganti 0,0591 ya kan. Per N ini adalah elektron yang terlibat ya itu. Log bagian yang terreduksi per bagian yang teroksidasi atau produk per reaktan ya itu atau per reaksi ya begitu. Jadi ini hanya berlaku apabila pada suhu 25 derajat ya. Kita bisa langsung menggunakan angka ini ya. Angka ini. Ya. Nah, karena ini spesi ini dan ini kan sama toh? Sehingga nanti bisa menggunakan 0,0591 per N log M N plus per. Nah, ya kan? Ini ya. Jadi di sini juga log, di sini juga log. Di sini positif, di sini negatif. Sehingga nanti log ini tinggal log M N plus dibagi MN min ya. Semuanya ada unsur-unsur ini. Ya, begitu. Sehingga kalian bisa satukan ini jadi E sel sama dengan E0 min 0,0591 kali log MN plus per MN min. Nah, gitu saja ya. Jadi ini akan menjadi satu rumus saja. Oke. Baik, ini contoh soal.